Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM. Kali ini kita akan membahas tentang penyederhanaan tata bahasa bebas kontek dengan subbagian tentang penghilangan produksi useless, unit, dan empty. Pada tujuan penyederhanaan, di sini penyederhanaan tata bahasa bebas kontek bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Oke, kita lihat di sini, misalkan terdapat tata bahasa bebas kontek dengan simbol awal adalah S. Kita lihat ya, S menurunkan AB variabel atau A terminal, sedangkan A menurunkan A terminal. Kelemahan tata bahasa bebas kontek di sini, di atas ini ya, aturan produksi S menurunkan AB itu tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Kita lihat di sini yang bisa diturunkan hanya A saja, sedangkan B tidak memiliki penurunan. Oke. Kita lihat bagaimana tata bahasa bebas kontek yang memiliki kerumitan ya, sehingga kita perlu menyederhanakannya. Kita lihat di sini tata bahasanya adalah ya, ada S menurunkan A menurunkan B menurunkan C menurunkan D, dan D menurunkan A terminal atau A. Dan ini kembali lagi ke atas gitu ya. Terus berulang. Di sini memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S menurunkan A. Ya, produksi D menurunkan A juga menyebabkan kerumitan. Ya, D menurunkan A, balik lagi ke sini, seperti itu. Oke, kita lihat. Berarti di sini kita memerlukan suatu tata bahasa bebas kontek yang dapat disederhanakan. Oke, penyederhanaan itu sendiri ya bisa dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, kita penghilangan produksi useless atau yang tidak berguna, kemudian penghilangan produksi unit, dan yang ketiga, penyederhanaan bisa menggunakan penghilangan produksi empty. Oke, kita lihat pada produksi useless ya. Di sini ya, pada produksi useless, produksi yang memuat simbol variabel ya, yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya, atau kita sebut nanti menuju terminal ya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Ya, masih ada simbol variabel yang tersisa ya, useless, tidak berguna. Kemudian useless juga didefinisikan sebagai produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal ya, sehingga produksi tersebut berlebih atau redundan. Kita lihat pada tata bahasa berikut ya, ada S menurunkan A terminal S variabel A terminal, atau A variabel BD terminal, atau B variabel DE terminal ya. Kemudian A-nya menurunkan A variabel DA terminal, kemudian B-nya menurunkan triple B variabel atau A terminal. Oke, kita lihat bagaimana cara menyederhanakannya. Oke, yang pertama, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa kita hilangkan. Oke, ini ya, ini bisa kita hilangkan. Kemudian, konsekuensi nomor 1, aturan S menurunkan A variabel BD terminal tidak memiliki penurunan juga, maka kita sederhanakan langsung ini. Berarti yang tersisa adalah S menurunkan A terminal S variabel A, atau B menurunkan B variabel DE terminal ya. Kemudian di sini ada B variabel menurunkan BBB atau triple B variabel atau A. Nah, sini patokan dia terakhir di huruf terminal gitu ya. Oke, kita lihat contoh lain.
pada penyederhanaan untuk useless. Ya, ini tata bahasanya yang sudah diberikan. Kemudian kita sederhanakan aturannya. Yang pertama adalah kita lihat aturan produksi A menurunkan D, dicek kembali. Simbol variabel D tidak memiliki penurunan. Kita cek ya, apakah D ada? Oke, D ini tidak ada ya, tidak ada penurunannya. Kemudian aturan produksi C menurunkan BB bila kita coba melakukan penurunan dari simbol awal S dengan jalan manapun tidak akan pernah mencapai C. Oke, kita cek C. Oke, C menurunkan BB. Oke, dari mana nih? Oke, dari awal tidak ada ya. Oke, yang diturunkan hanya A dan B saja. Berarti kita bisa lihat lagi. Ya, kata kuncinya sudah didapat. Kemudian kita lihat nomor 3, simbol variabel E tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Ya, ini ya, tidak ada menuju terminal. Kemudian yang keempat, konsekuensi nomor 3, aturan produksi B menurunkan E, sedangkan simbol variabel E tidak memiliki penurunan. Sehingga kita lihat ya, yang kita hilangkan tadi, oke, yang punya A sudah kita hilangkan ya, ini yang tidak berguna. Kemudian ini yang sudah disederhanakan. Ya, mana-mana saja milik ya, milik A, milik B, milik C, dan milik E. Ini bagian yang useless atau yang tidak berguna. Sedangkan yang setelah disederhanakan adalah S, A, B. Ya, A-nya itu yang ada A, B terminal. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk pada penghilangan produksi unit. Oke. Produksi unit di sini ya, produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan di sini ada A menurunkan B, ya, sama-sama variabel, kemudian C menurunkan D, gitu ya. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Di sini penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian atau produksi unit. Oke, kita lihat pada tata bahasa bebas konteksnya ya. Ini sudah diberikan S menurunkan S variabel B terminal, kemudian S menurunkan C variabel, C menurunkan D variabel, kemudian C menurunkan EF terminal, D menurunkan DD terminal. Kita lakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju penurunan terminal-terminal. Oke, tanda panah seperti ini kita baca menjadi. Oke, kita lihat ya. C menurunkan D. Ya, variabel menurunkan variabel. Yang paling dekat. Oke. Yang paling dekat adalah yang bisa menurunkan ya. Sehingga C itu bisa langsung ya menjadi DD terminal. Yang ngambilnya dari mana? Oke, dari sini yang dia pemiliknya. Kemudian S menurunkan C menjadi S menurunkan DD atau EF. Ya, lihatnya dari hasil yang ada seperti itu. Oke, sehingga aturan produksi setelah disederhanakan, ya masukkan nilai tadi ke setiap hasil penurunan. Ya, teman-teman bisa masukkan ke situ hasilnya. Yang tadinya S menghasilkan C sudah menjadi S menghasilkan DD ya atau EF. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat tata bahasa bebas konteks di sini. Ya, dengan contoh lain. Ya, kita lihat ya, S menurunkan A variabel, kemudian S menurunkan A variabel A terminal, A menurunkan B variabel, B menurunkan C variabel, B menurunkan B terminal, C menurunkan D variabel, C menurunkan AB terminal, dan D menurunkan B terminal. Oke, kita lakukan penggantian yang dilakukan. Ya, C menurunkan D menjadi C menurunkan B. Kita lihat di sini C menurunkan B. Ya, kenapa B? Karena D hasilnya adalah B. Gitu ya. Kemudian kita lihat B
menurunkan D menjadi B menurunkan B terminal atau AB. Ya, karena B menurunkan B terminal sudah ada, maka kita cukup tuliskan B menurunkan AB terminal. Gitu ya. Kemudian A menurunkan B ya menjadi di sini A menurunkan AB terminal atau B. Kemudian S menurunkan A variabel menjadi S menurunkan AB atau B. Teman-teman bisa mengecek yang ada di posisi sebelah kiri ya. Oke. Kemudian sehingga aturan produksi setelah disederhanakan, masukkan hasil dari yang ada. Jika tadi S menghasilkan A variabel, kita lihat A-nya sudah berubah menjadi apa? Ya, A-nya ini di sini kan hasilnya adalah B variabel. Di sini sudah dilakukan penggantian. Hasilnya adalah AB terminal atau B. Ya, di sini AB atau B terminal. Seperti itu dan seterusnya ke bawah. Oke. Kemudian kita lihat pada subbagian yang terakhir yaitu penghilangan produksi MT. Ya, pada produksi MT adalah produksi dalam bentuk alfa menghasilkan MT atau bisa dianggap sebagai produksi kosong, ya. Penghilangan produksi MT dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi MT atau biasa disebut dengan no label. Prinsip penggantiannya bisa kita lihat pada kasus di sini ya. S menurunkan BC terminal, A variabel di terminal, kemudian A menurunkan MT. Pada kasus ini ya, A-nya adalah null label, kosong. Ya. Oke, serta A menurunkan MT itu satu-satunya produksi dari A, maka A itu bisa kita tiadakan atau kita hilangkan. Ya. Berarti tinggal penyederhanaannya tinggal S menurunkan B, C, D. Loh, A-nya hilang? Iya, karena A bagian dari A sudah kita tiadakan variabelnya. Itu milik si MT. Oke. Tetapi jika kasusnya adalah S menurunkan B, C, A variabel D terminal, sedangkan A-nya menurunkan B, D terminal atau MT, ya. Pada kasus di atas itu A-nya null label, tetapi A ini bukan satu-satunya menghasilkan MT ya dari produksi A, maka penyederhanaannya MT-nya saja yang dihilangkan. Hasilnya seperti ini. A yang pertama masih muncul setelah atau A yang kedua menjadi hilang. Kemudian A-nya ya ini adalah hasilnya tinggal B, BD saja. Oke, teman-teman seperti itu. Kemudian kita lihat pada kasus yang lain, kita lihat pada tata bahasa bebas konteks yang lain ya. Di sini ada S menurunkan AB variabel, kemudian A-nya menurunkan AB terminal B variabel atau A terminal C variabel A terminal atau MT. Kemudian B-nya menurunkan B terminal A variabel atau B variabel atau MT, dan C-nya itu menurunkan MT. Variabel yang null label adalah A, B, C dari S ya, yang menurunkan AB maka S null label ya. Kita lihat, kita lakukan penggantian terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini A-nya menurunkan ACA, ini yang ini menjadi A ya, menurunkan AA ya. B-nya kita sederhanakan, C-nya kita sederhanakan sehingga A-nya tinggal ya AA. Kemudian B-nya menurunkan BA, ini menjadi B ya. B-nya milik siapa di sini? Ya, A-nya sudah kita sederhanakan ya, atau B ini yang terminal, MT-nya hilang. Kemudian B menghasilkan atau menurunkan BB menjadi B menurunkan BB atau B. Itu ya.
Itu untuk si empty. Kemudian A-nya yang satunya lagi ini, yang tadi ACA sekarang ABB gitu ya, menjadi AB, B variabel atau AB. B yang ini ya dihilangkan. Kemudian S menurunkan AB menjadi S menurunkan AB atau A atau B atau empty. Kemudian C menurunkan empty, B menurunkan empty, A menurunkan empty itu dihapus karena null label. Oke. Tetapi perhatikan di situ pada penggantian S menurunkan AB ya, kita tetap mempertahankan produksi S menurunkan empty. Kenapa? Karena simbol awal ya. Karena S di sini merupakan simbol awal. Ya, karena satu-satunya dipengecualin pada empty, untuk yang simbol awal ini tidak bisa dihapus, sehingga hasil akhirnya menjadi S menurunkan AB variabel atau A atau B atau empty. Kemudian A-nya menurunkan AB terminal B variabel atau AB terminal atau AA terminal. Kemudian B-nya menurunkan B terminal atau A variabel atau B di sini, kemudian atau BB atau B. Oke, seperti itu. Kemudian kita ketahui di sini ya, contoh lain ya, pada empty diketahui tata bahasa bebas konteksnya ya, ada S, A, B, C, D. Penyederhanaannya bisa kalian langsung, kalau yang tadi kalian sederhanakan dulu menjadi, tapi kalian boleh langsung memasukkan ke sini ataunya langsung dimasukkan saja sehingga lebih cepat pengerjaannya. Oke, pada prakteknya ketiga penyederhanaan tersebut ya, penghilangan useless, unit, dan empty dilakukan bersamaan pada saat ya, atau pada suatu tata bahasa bebas konteks ya, yang nantinya menyiapkan tata bahasa bebas konteks tersebut untuk diubah ke dalam bentuk normal Chomsky yang akan dibahas selanjutnya gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk mengerjakan penyederhanaan ini, teman-teman harus memperhatikan ya untuk urutan penyelesaiannya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah hilangkan dulu produksi empty-nya, kemudian unit, baru useless. Gitu ya. Oke, kita lihat alur penyederhanaan tata bahasa bebas konteksnya. Di sini ada context free grammar atau CFG atau CFG. Kemudian baru kita hilangkan produksi empty, hilangkan yang unit, kemudian baru yang terakhir adalah penghilangan useless sehingga bisa disederhanakan. Oke ya teman-teman ya, ini aturan produksinya ya sudah didapatkan. Kemudian yang harus kalian lakukan pertama adalah penghilangan produksi empty-nya. Ini empty-nya sudah didapat ya, lakukan langkah-langkahnya. Kemudian kita lihat penghilangan yang ada seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan ya unitnya. Unit didapat ya, empty sudah, unit, kemudian kita lihat oh terakhir penghilangan produksi ini bisa menghasilkan produksi yang tidak berguna atau useless. Terakhir kita penghilangan produksi useless di sini. Ya, hasil akhir produksi tidak lagi ya, setelah disederhanakan itu sudah tidak ada lagi yang empty, tidak ada lagi yang unit, dan tidak ada lagi yang useless. Ya, berarti dia sudah sederhana, ya, sudah dihasilkan. Oke, teman-teman, itu tadi mata kuliah atau materi pada penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yang bisa teman-teman baca pada sumber bacaan. Kemudian silahkan dicoba beberapa studi kasus yang diberikan sehingga teman-teman bisa menyelesaikan penyederhanaan ini secara berurutan. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.